warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Puji Anggraini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Sunarto selaku dosen Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas 17 Agustus 1945, dan tak lupa juga yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan pada malam hari ini. Adapun tujuan saya pada malam hari ini ingin mempresentasikan tentang sumber daya manusia. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Agar setiap fungsi sumber daya manusia diterapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan terlebih dahulu. Ada 9 perencanaan fungsi sumber daya manusia, yaitu perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan pengendalian, perencanaan pengadaan, perencanaan pengembangan, perencanaan kompensasi, perencanaan pemeliharaan, dan perencanaan kedisiplinan. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia. 1. Kepentingan individu. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu, karena perencanaan dapat meningkatkan keterampilan. 2. Kepentingan organisasi. Lembaga yang menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi. 3. Kepentingan nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan dalam perusahaan. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. 4. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang mengisi semua jabatan yang ada dalam perusahaan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. 1. Manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia. 2. Manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang memengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. 3. Manajemen dapat menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4. Koordinasi sumber daya manusia berjalan dengan lebih baik. Faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. 1. Faktor eksternal, yaitu berbagai hal yang mempertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. 2. Faktor internal, yaitu berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Kendala perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. 1. Faktor standar kemampuan sumber daya manusia. 2. Faktor kebijaksanaan pemburuan pemerintah. 3. Faktor manusia. 4. Faktor situasi sumber daya manusia. Unsur-unsur perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1 adalah tujuan, 2 adalah perencanaan organisasi, 3 adalah audit sumber daya manusia, 4 adalah peramalan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia. 1. Proses sumber daya manusia memperhatikan faktor, strategi, dan tujuan organisasi. 2. Setelah selesai penilaian, maka dilakukan analisis terhadap ketidakseimbangan antara penawar dan permintaan sumber daya manusia. 3. Perencanaan sumber daya manusia adalah alat yang dipakai untuk membantu organisasi. 4. Perencanaan sumber daya manusia memberikan pedoman masa depan. Hambatan perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Tujuan yang tidak tepat. 2. Sistem kompensasi yang tidak tepat. 3. Lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis. 4. Kondisi persaingan yang semakin tajam. 5. Tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. 6. Terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Mengatasi hambatan perencanaan sumber daya manusia. Salah satu mengatasi hambatan perencanaan adalah memahami tujuan perencanaan dan proses penempatan tujuan. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.